Selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang kita sudah berada di Bendungan Pandanduri yang berlokasikan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di Desa Suwangi, Kecamatan Sakra. Jadi dari beberapa informasi yang sudah kita dapatkan, Bendungan Pandanduri ini dibangun selama 4 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2014 di atas lahan seluas 315,7 hektar. Bendungan Pandanduri ini menghabiskan anggaran sebesar 513 miliar dan diharapkan bisa mengatasi kekeringan di Pulau Lombok. Bendungan Pandanduri ini memiliki kapasitas 2.720 meter kubik untuk menyediakan air irigasi secara kontinu. Bendungan Pandanduri ini juga diharapkan bisa mengurangi debit banjir bagian hilir dan menjadi 1.170 meter kubik per detik yang keluar dari spillway, dan dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian, proyek ini mampu mendukung ketahanan pangan untuk memakmurkan rakyat secara nyata. Ya, baik, selanjutnya teman-teman, sebelum kita menuju ke bagian-bagian bangunan irigasi lainnya, dulu kita mengenal bangunan irigasi, yaitu bangunan utama. Kegiatan pengaliran air untuk keperluan irigasi pasokan air baku maupun keperluan lainnya membutuhkan suatu bangunan yang disebut bangunan utama. Bangunan utama didefinisikan sebagai semua bangunan yang direncanakan di sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi. Biasanya dilengkapi dengan kantong lumpur agar bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta memungkinkan untuk mengukur atau mengatur air yang masuk. Jadi tepat di depan saya ini sudah ada teman saya, Tri Firmansyah, yang akan menjelaskan beberapa bagian penting, bagian utama pada jaringan irigasi. Ya, silahkan Tri Firmansyah. Ya, baiklah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Sofyan Nurdin. Saya akan menjelaskan bangunan utama dari Pandanduri. Ya, tepatnya di belakang saya ini adalah bangunan mercusuar yang berjumlah 5. Fungsinya adalah untuk mengambil air dari hulu dan dilirkan ke hilir. Dan di atasnya adalah tempat mengontrol atau tempat untuk membuka tutup air dari saluran utama menuju saluran sekunder. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelasin dari bangunan utama ini. Ya, terima kasih. Ya, tepat kita berdiri ini sekarang kita sudah berada di jembatan penyeberangan bendungannya ya. Jadi sekarang kita akan turun ke bawah untuk lebih melihat biar lebih jelas gitu untuk bangunan-bangunan apa saja yang dari bawahnya. Cus. Ya, baik teman-teman, kita sudah berada di bagian bawah bendungan. Selanjutnya nanti akan dijelaskan bagian lainnya oleh rekan saya Yusril. Padanya saya persilahkan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang bangunan di belakang saya ini. Bangunan yang di belakang saya ini namanya adalah saluran pelimpah atau katup. Saluran yang digunakan untuk menyediakan aliran yang terkendali dari bendungan atau tanggul ke daerah hilir. Biasanya menjadi sungai yang dibendung. Saluran pelimpah melepas banjir sehingga air tidak melebihi dan merusak atau bahkan menghancurkan bendungan. Dan contoh yang ada di bawah pintu air itu adalah cut block. Fungsinya untuk memecah air yang turun dari hilir ke hulu, yang turun dari hulu ke hilir. Baiklah teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan juga bangunan yang ada di bawah ini teman-teman. Depan. Baiklah teman-teman, ini adalah namanya bangunan
penerjun. Bangunan penerjun ini berfungsi sebagai peredam kecepatan air jika suatu saat air itu terlalu besar, biar airnya tidak terlalu cepat ngaruhnya ke bawah. Itulah contohnya. Sekian. Yuk next teman-teman, kita sudah sampai di ujung bagian bendungan Pandandure ya. Jadi dapat dilihat setelah bangunan terjun yang pertama tadi, di sini bentuknya lebih terjun lagi, sama seperti penjelasan sebelumnya, dimana nanti ketika air mengalir terlalu cepat, nanti kalau sudah sampai di ujung sini airnya akan diredam lagi supaya tidak menyebabkan kerusakan atau air yang naik sehingga menyebabkan banjir, begitu ya. Baik teman-teman, jadi itu video kita untuk yang di Pandandure. Jadi karena di Pandandure ini tidak terlalu lengkap ya bangunan-bangunan irigasinya, insya Allah kita akan mencari atau tambahan lagi di tempat yang lain, karena kalau kita telusuri lebih lanjut lagi di bagian Pandandure ini lumayan dalam lagi ya, karena dari jalur tidak mendukung. Mungkin hanya itu, tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay healthy, stay safe. Sekian, terima kasih. Next video, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah hasil vlog video di Pandandure. Karena kurang lengkap, jadi saya antisipasi ambil bendungan atau daerah irigasi di Penimbung, Desa Penimbung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Kita langsung saja ke videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya lagi di Desa Penimbung, khususnya di daerah irigasian untuk masyarakat setempat. Jadi video ini merupakan video lanjutan dari video yang saya dengan rekan saya kemarin di Desa Swangi, yang di Sakra Bendungan Pandandure, karena di sana hanya terdapat bendungannya saja. Jadi karena situasi dan kondisi, saya melanjutkan videonya di Lombok Barat, lanjutan dari yang di Lombok Timur kemarin. Sekarang saya lagi menuju ke lokasi bangunan utamanya. Rekan saya yang dua itu, Yusril dan Firman, tidak bisa membersamai, jadi nggak apa-apa lah, saya pergi sendiri guna memenuhi semua tugas atau yang sudah ditentukan. Teman-teman, kita sudah sampai di daerah bendungan utamanya ya, bisa dilihat ya. Jam sudah menunjukkan pukul jam 12-an, jadi sudah lumayan sangat panas. Teman-teman, tepat di depan saya ini merupakan kantong lumpur dari bendungan ini ya, dimana fungsi dari kantong lumpur ini untuk mengendapkan sedimen layang, seperti halnya kotoran-kotoran yang ikut ngalir di air tersebut. Terus di samping kanan saya ini terdapat pintu intake dengan pintu bilas, di mana pintu bilas ini berfungsi untuk menyaring sedimen dasar yang ikut mengalir dengan air, sementara dengan pintu intake berfungsi untuk menyalurkan air sesuai dengan kebutuhan menuju ke petak saluran sekunder yang di sebelah kanan saya ini. Jadi kalau ditelusuri lebih lanjut lagi, di depan terdapat sebuah bangunan terjun yang berfungsi untuk ketika air mengalir dengan deras, seperti yang sudah dijelaskan pada video yang di Pandandure. Jadi bangunan terjun ini berfungsi untuk
meredam kecepatan air yang terlalu besar. Ya baik teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang tugas vlog perencanaan irigasi tentang bagian-bagian pembangunan daerah irigasi di suatu tempat, di mana tempat tersebut yang kita ambil yang pertama di Lombok Timur, Bendungan Padang Gede, dan yang kedua di Lombok Barat, di Desa Penimbul. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada kurang. Bisa teman-teman lengkapi di kolom komentar atau bagaimana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.